Dan kami akan ajak Anda memantau situasi terkini dari Tanah Suci. Saat ini sudah bergabung dengan Wakil Ketua DPR RI, sekaligus Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji, Cucun Ahmad Syamsur Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cucun. Selamat malam waktu Indonesia, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam, ayo selamat petang ya, sore di waktu Makkah di Mina. Semua jemaah sekarang sudah mulai bergeser untuk melempar Jumratul Aqabah di tanggal 10 ini. Mulai mereka dari tenda, dari hotel mulai masuk ke tempat jamarat. Baik, Pak Cucun, alhamdulillah saat ini puncak haji sudah terlewati dengan lancar dan saat ini juga masyarakat di Indonesia sedang merayakan Idul Adha begitu. Nah, kalau dari tim Was DPR RI sendiri sebenarnya melihat rangkaian ibadah haji di tahun 2026 seperti apa evaluasinya? Apa saja titik-titik yang harus dibenahi? Baik, secara persiapan ini negara mulai hadir untuk memastikan pelayanan ibadah haji ini dengan membentuk satu kementerian, dan ini perdana Kementerian Haji melayani ibadah haji. Nah, kita lihat dari pertama kedatangan jemaah di Madinah, ini sudah menunjukkan lompatan yang cukup luar biasa, pelayanan yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana penempatan jemaah tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Pokoknya kita sudah evaluasi semua Madinah dari tim Was ini, kita berharap dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Salah satu sejarah di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini, betul-betul negara ini melayani, dan dengan perangkatnya Kementerian Haji ini mengurus jemaah, melayani jemaah ini dengan hati dan dengan persiapan yang matang. Kemudian juga bagaimana pengawasan dari para petugas yang sudah dididik di Jakarta begitu lama, mereka disiplin mengawal jemaah, bukan hanya jemaah yang mampu untuk berjalan, yang lansia, yang disabilitas juga sudah ada pembagiannya. Nah, ini yang kita harapkan di Madinah. Masuk ke Mekah, bagaimana kita lihat hal-hal yang biasa kita awasi itu, pertama transportasi. Karena di Mekah ini beda dengan di Madinah, tempatnya jauh-jauh menuju ke Masjidil Haram. Kita pastikan bus shuttle yang dikatakan istilahnya bus sholawat ini, yang mengantar jemaah dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram, ini betul-betul tidak ada kendala dan tidak ada desakan rebutan dengan jemaah-jemaah negara lain. Kita awasi, alhamdulillah di tahun ini sudah mulai terorganize dan sudah terminis, walaupun masih ada keluhan di misalkan di sektor 789 karena berdampingan dengan jemaah Nigeria, kadang-kadang berangkat mereka ikut ke bisnya Indonesia. Nah, ini perlu ke depan ditertibkan, termasuk hotel-hotel. Masih ada jarak hotel yang di atas hasil kesepakatan di panja DPR melebihi 4,5 km. Nah, ke depan ini kita bisa membooking hotel-hotel ini betul-betul yang tidak jauh jaraknya, sehingga jemaah untuk menuju ke Masjidil Haram tidak terlalu jauh. Tetapi dengan adanya bus sholawat ini, yang penting fasilitas mereka bisa betul-betul dirasakan ada peningkatan. Dan kita juga awasi seperti biasa di sisi akomodasi hotel, bagaimana penempatan jemaah jangan sampai ditumpuk. Hasil panja 4 orang, ya kalau misalkan ada masih space bisa 5 orang, alasannya masih rasional karena ibunya dengan anaknya, misalkan pendamping harus satu kamar, ya kita masih toleransi. Tapi 4 orang satu kamar itu untuk proporsional kamar mandinya satu, karena ketika masuk waktu sholat jangan sampai ketinggalan. Kemudian di sisi konsumsi betul-betul kita pastikan jangan seperti dulu nasinya tidak ramah, tidak adaptif dengan masyarakat Indonesia. Tapi sekarang udah mulai nasinya kelihatannya ini nasi yang lebih ramah. Kemudian lauknya juga walaupun masih ada komplain nggak terbiasa makan daging terus, kemudian makan ikan terus. Nah, ini kita apresiasi lah peningkatan pelayanan, walaupun catatan banyak dari tim pengawas ini nanti akan kita lakukan evaluasi di Jakarta, rapat evaluasi dengan Kementerian Haji sebagai panitia pelaksana ibadah haji.
Baik Pak Cucun, kalau membicarakan masalah apresiasi dan evaluasi, saya ingin sedikit menyinggung masalah jemaah lansia begitu ya, karena sebelumnya sempat ada dinamika mengenai pengawasan dan juga ada regulasi dari Arab Saudi mengenai pembatasan dari jemaah lansia. Apa catatan dari tim WAS DPR mengenai hal ini? Ya, catatannya satu, bagaimana pola komunikasi koordinasi. Awalnya kita sempat khawatir ketika Al-Muzina kemarin, jemaah yang bukan lansia ya, yang dinyatakan dalam kondisi kritis, biasa kan dulu punya ada istilah safari hukum. Mereka jauh-jauh bercita-cita puluhan tahun ngantri, ingin masuk hukum di Eropa. Kalau kemarin proses negosiasi gagal, ya ini akan menjadi satu presiden buruk ke depan. Jemaah yang masuk ke Mekah tapi tidak bisa wukuf di Eropa. Makanya kita tim pengawas memitigasi ini dan mewanti-wanti, tolong pihak Kementerian Haji kita yang diberikan mandat oleh negara untuk berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, pastikan safari wukuf ini masih tetap bisa berjalan. Kemudian juga penanganan lansia dan disabilitas ini betul-betul harus saya melihat screening di negara kita. Kalau emang istitoah kesehatannya sudah tidak layak dan tidak mungkin, bagaimana mencari solusi membadalkan haji ini, atau kita kumpulkan para ulama untuk memberikan fatwa supaya kita juga tidak menjadi negara yang di-adjust oleh pemerintahan Saudi itu mengantarkan jemaah yang bukan untuk berhaji. Kan istitoah itu bukan hanya kemampuan dari sisi mampu membayar secara materi saja, tapi secara kesehatan dan kemampuan fisiknya. Karena ibadah haji ini pada prinsipnya semua ibadah fisik. Nah di sini yang kita harapkan bagaimana proses catatan screening sejak awal pemberangkatan, layakkah diberangkatkan. Kemudian setelah di sini penanganan yang lansia dan disabilitas ini, kita menemukan hal-hal yang terjadi kemarin, gesekan mengenai harga dorong roda atau segala macam. Padahal di sini kan sudah ada tenaga-tenaga yang lebih legal dari Masjidil Haram, jumlah harga segala macam untuk biayanya ini, yang emang jemaah yang landis ini, lansia dan disabilitas harus siap membayar itu, karena petugas kita tidak diperkenankan untuk bisa mendorong roda di Masjidil Haram. Ya. Oke, Pak Cucun, kalau kita melihat sebenarnya saat ini kan jemaah sudah mulai memasuki masa kepulangan ya, terutama jemaah Indonesia sudah ada yang mulai pulang ke Indonesia. Apa yang menjadi perhatian dari tim WAS DPR agar kepulangan para jemaah ini bisa berjalan lancar dan juga aman? Ya, hari ini justru masih puncak-puncaknya ya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini adalah tanggal 10 Zulhijjah, di mana di tanah air kita ini lagi ibadah kurban. Di sini adalah puncaknya melempar jumroh. Kita mengawasi karena Mina ini lebih berat. Ya, kalau Arafah itu tempatnya luas, Mina ini lebih kecil. Kita justru banyak sekarang ini harus diawasi jemaah yang tidak bisa tertampung dalam kapasitas tenda, kemudian juga mengenai konsumsinya, termasuk juga proses pengawalan perlindungan jemaah di tempat-tempat yang sangat krusial, yaitu tempat lempar jumroh yang kita harus kawal itu sampai selesai nanti di tanggal 12 Zulhijjah orang nampar awal, kemudian tanggal 13 Zulhijjah nampar sani. Setelah itu kita akan kawal mana yang gelombang pertama akan kembali ke tanah air melalui Bandara Jeddah, dan mana yang gelombang kedua pergerakan jemaah ini kita akan dorong mereka beribadah di Madinah dan pulang dari Bandara Madinah. Alhamdulillah dulu masih terjadi kekacauan, orang yang harus pulang dari Jeddah masih dipulangkan dari Madinah. Nah sekarang kita mitigasi, betul-betul tidak diperkenankan. DPR itu mewanti-wanti ketika mulai rapat di DPR mengenai panja BP juga, pastikan tidak ada jemaah yang harus pulangnya dari Jeddah malah didorong kembali ke Madinah, pulang dari Bandara Madinah. Kan itu menguras tenaga juga walaupun mau pulang, dan menyedot kos juga untuk di Kementerian Haji, bahkan di biaya BP-nya. Nah ini yang kita siapkan, terus melakukan evaluasi. Di sini juga kita rapat dengan Dirjen Pelayanan Haji Luar Negeri, termasuk PPIH, Panitia Pelaksana Ibadah Haji di Makkah di sini.
Baik, berarti Timwas juga terus melakukan pengawasan ya sampai nantinya jemaah ini tiba di Indonesia dengan aman. Tapi Pak Cucun, di tengah tingginya animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, tadi Pak Cucun juga sempat menyinggung bahwa ada yang menunggu sampai puluhan tahun begitu ya sampai baru bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kemudian Timwas DPR RI ini melihat pentingnya pembenahan atau bagaimana update dari tata kelola pelaksanaan ibadah haji, terutama untuk tahun-tahun ke depan? Ya, catatan-catatan ini kan kalau kita mau berpikir yang namanya perbaikan, harus terbuka, harus transparan semuanya, dan menghilangkan ego sektoral. Setiap leading sektor yang diberikan amanat oleh negara untuk mengurus dan melayani jemaah ini. Kita ini ingin koordinasi dan komunikasi karena keputusan-keputusan diambil oleh Kementerian Haji dan ini disepakati bersama-sama dengan DPR harus betul-betul dipatuhi. Karena fungsi kita pengawasan di sini Mekah melihat ini kekurangan. Tahun depannya jangan terulang. Ini masih ada yang seperti tahun ini. Kesalahan tahun kemarin yang sudah kita berikan catatan masih ada tetap seperti itu. Nah makanya kita akan evaluasi nanti ingin bagaimana memastikan pertama adalah kenyamanan, ya, perlindungan untuk jemaah ini yang ditugaskan bahwa kita secara tugas secara konstitusi melindungi segenap tumpah darah ini dimanapun terus masuk dalam pelaksanaan ibadah haji ini dipastikan bahwa para penyelenggara negara ini bisa betul-betul mematuhi atas kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam panja di DPR. Ya. Makanya kalau ingin betul-betul haji ini kualitasnya ke depan lebih baik dan lebih bagus, ayo pemerintah juga sudah menemukan, oh di sini kelemahannya, perlu di-upgrade misalkan sekarang. Kita ini kadang-kadang kan pingin murah, tetapi hanya dengan selisih angka berapa ratus real, posisi misalkan di Arafah dengan kasur yang begitu sempit dan tidak cukup untuk layak untuk ditiduri dengan orang satu tenda misalkan 100, 120, ini kan perlu di-upgrade. Tanya misalkan provider di sini syarikahnya perusahaannya. Kalau kita ingin mengupgrade berapa sih habisnya? Tinggal kita dibicarakan dan diambil keputusan sehingga antara Mekah, Musdalifah dan Mina nanti, ya, yang Mina sekarang ini, semua betul-betul tidak ada kejadian orang tidak kebagian tenda di dalam. Kemudian orang juga bisa tertangani betul-betul makannya, terkontrol, terawasi semua. Kami juga sekarang ini lagi mengawasi bagaimana tenda-tenda di Mina yang karena Mina lebih kecil ketimbang Arafah ini, ya banyak yang sekarang ini kan melaporkan ke kita bahwa belum kebagian tenda, bahkan yang tanazul tidak tinggal di tenda ini belum ada pengangkutan ke hotelnya. Nah, kekurangan-kekurangan ini kita harus sadari semua dan betul-betul harus diambil keputusan, diambil satu skema, disepakati nanti bahwa kita menyamakan persepsi pelayanan dan pelaksanaan haji tahun 2027 itu harus lebih baik daripada tahun sekarang dan ini sudah baik. Tadi saya sampaikan lompatan yang cukup luar biasa. Transformasi kementerian baru diberikan amanat dan tanggung jawab pelaksana haji perdana, tapi sudah bisa mampu menunjukkan pelayanan yang baik ke depan. Kalau komit dan konsisten, insya Allah haji Indonesia ini akan mendapatkan apresiasi dari semuanya, termasuk dari pemerintahan Saudi. Baik, kita sama-sama berharap semoga pelaksanaan ibadah haji ke depannya terus mengalami perbaikan dan juga apresiasi untuk lancarnya ibadah haji yang berlangsung di tahun 2026 ini. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan kepada kami, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji Cucun Ahmad Syamsurizal. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Cucun. Sehat selalu. Assalamualaikum.